Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semuanya senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di video kita kali ini saya mau membahas tentang perjalanan Isra wal Mi'raj Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ini adalah lanjutan dari video sebelumnya yang alhamdulillah di video sebelumnya sudah diceritakan bagaimana latar belakang Isra wal Mi'raj Rasul, di mana saat itu Rasul mengalami tahun yang sangat berat, tahun yang dinamai Amul Khuzni, tahun kesedihan. Rasul ditinggalkan oleh istri tercintanya, Rasul ditinggalkan oleh pamannya, dan kejadian-kejadian yang sangat menyedihkan jika kita membaca sejarah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, langsung saja kita mulai daripada bagaimana Rasul diisrokan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Banyak ahli sejarah yang menyebutkan bahwa kejadian itu adalah malam 27 Rajab, tahun ke-11 kenabian. Nah, saat itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sedang beristirahat di Hijr Ismail dengan Sayyidina Hamzah dan dengan Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib yang ada di samping kanan dan samping kirinya. Tiba-tiba saat itu datang malaikat, yaitu malaikat Jibril, ya, pemimpinnya para malaikat, dan juga malaikat Mikail, dan juga ada yang bilang dengan malaikat Israfil. Nah, beliau membawa Nabi Shallallahu alaihi wasallam ke sumur Zam-Zam, lalu menelantangkannya dan membelah dada Nabi dari leher, dada sampai perut. Lalu hati Nabi dikeluarkan dan disucikan, dibersihkan dengan air Zam-Zam, diisi dengan penuh hikmah, penuh akhlak-akhlak yang baik, akhlak-akhlak yang mulia, yang menambah kemuliaan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat, bukan berarti Nabi kotor dan bukan berarti Nabi belum baik. Ini adalah persiapan spiritual Nabi, menguatkan Nabi, sehingga ini adalah membersihkan lagi dari yang sudah bersih, memuliakan lagi dari yang sudah mulia, sehingga terus derajat Nabi itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan meyakinkan kita bahwa Nabi itu ucapannya, tingkah lakunya tidak sama sekali dipengaruhi sedikit pun oleh setan dan iblis, karena tidak ada ruang bagi setan untuk masuk ke dalam tubuh dan diri Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah itu teman-teman, Nabi diperkenalkan dengan kendaraan yang namanya buraq. Buraq itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makhluk dari cahaya yang ukurannya adalah seperti kuda tapi lebih kecil dan lebih besar dari keledai, lebih tinggi dari keledai. Kecepatannya lebih dari kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya kan katanya 300.000 km per sekon, ya, kalau gak salah. Ini adalah kendaraan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi kendaraan Nabi berangkat Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, jadi ini penguat bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu nggak berangkat sendiri, nggak berangkat dengan kaki sendiri, kemampuan sendiri, tapi berangkat dengan kendaraan yang disiapkan oleh Allah, dengan sistem yang sudah disediakan oleh Allah. Kita harus ingat sebagai orang beriman, meyakini bahwa Allah itu menguasai sistem yang ada di langit dan yang ada di bumi. Lillahi mulkus samawati wal ard. Milik Allah lah kerajaan langit dan kerajaan bumi, dan seluruh sistemnya semuanya diketahui oleh Allah. Artinya mudah saja Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan seseorang itu akses kepada sistem-sistem yang Allah kuasai gitu. Jadi jangan sampai pikiran kita pendek memikirkan Isra ini dengan kacamata otak pikiran kita yang sangat kecil, yang sangat terbatas. Padahal Allah itu menguasai langit dan bumi, ya. Kita ini boro-boro langit, diri kita saja ini banyak hal-hal rahasia-rahasia yang kita tidak tahu. Kita tidak tahu berapa liter ada darah di dalam diri kita, berapa panjang urat kita, dan juga berapa lembar rambut kita. Nah, Allah itu tahu, ya. Allah itu maha tahu, dan Allah maha bisa untuk melakukan hal apapun yang menurut kita mustahil secara adat, seperti itu. Nah,
Teman-teman sekalian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditemani juga oleh malaikat dan berangkatlah Nabi dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Tapi di perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami beberapa kejadian. Ya, pertama, Nabi itu tidak langsung ke Masjidil Aqsa, tapi berhenti di beberapa tempat. Tempat-tempat yang Nabi saat itu disuruh berhenti oleh malaikat Jibril, ya, diantaranya adalah di Thayyibah, yang ternyata Thayyibah itu Madinah. Jadi Nabi ketika itu disuruh turun dan sholat. Lalu ditanya oleh malaikat Jibril, di manakah kamu sholat? Apakah kamu tahu? Nabi menjawab tidak. Jadi Nabi itu sangat jujur. Ketika ditanya sesuatu hal yang tidak beliau ketahui, beliau menjawab tidak tahu gitu ya. Jadi pelajaran untuk kita itu tidak boleh sok tahu atau sok pintar atau mengemukakan sesuatu, mengutarakan sesuatu yang kita sebenarnya tidak tahu. Nabi saja, makhluk paling cerdas, manusia paling mulia, itu tidak sungkan ketika beliau tidak tahu, ya beliau jawab tidak tahu gitu ya. Karena daripada ketika kita menjawab asal, akhirnya jadi sesat menyesatkan. Nah, Nabi itu ditanya oleh malaikat Jibril, apakah engkau tahu di mana engkau sholat? Nabi menjawab tidak tahu. Ternyata diberitahu oleh malaikat Jibril tempat itu adalah Thayyibah. Thayyibah itu adalah Madinah, dan kesanalah engkau nanti akan berhijrah. Jadi diberitahu oleh malaikat Jibril, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu akan hijrah ke Madinah. Jadi sebelum hijrah ke Madinah sudah diberitahu oleh malaikat Jibril. Lalu naik lagi Nabi dengan buruk dan berhenti di suatu tempat yang namanya Madian, di dekat Sajarah Musa. Itu adalah tempat di mana Nabi Musa beristirahat, ya, di dekat pohon, ketika Nabi Musa dikejar-kejar oleh tentara Fir'aun. Lalu Nabi berangkat lagi dan berhenti di Bukit Tursina. Lalu Nabi berangkat lagi dan berhenti lagi di Bethlehem. Bethlehem itu adalah tempat lahirnya Nabi Isa. Jadi intinya di setiap tempat yang tadi beliau disuruh untuk turun, beliau disuruh untuk sholat, dalam arti menandakan bahwa tempat-tempat itu adalah tempat yang sangat penting dalam sejarah, dan juga mengingatkan Nabi akan perjuangan Nabi dan Rasul sebelum beliau. Jadi kita juga kalau bepergian itu coba tafakkur dan ingat-ingat ya, orang-orang yang dulu, orang-orang yang berjuang mendahului kita. Ya, ketika kita berziarah misalnya ke makam para aulia, berziarah ke makam tokoh-tokoh Islam zaman dahulu, pahlawan-pahlawan zaman dahulu, jangan sampai kita meminta ke kuburan, atau jangan sampai kita melakukan ritual yang di luar syariat, apalagi mengandung kemusyrikan. Tapi justru kita harus mengambil ibroh dan pelajaran apa nih yang dilakukan orang-orang tersebut ya, di masa beliau zaman dulu hidup gitu, sehingga menjadi penyemangat kita di masa kini. Dan itu ternyata dicontohkan oleh Nabi. Nabi mengunjungi tempat-tempat bersejarah ya, sebagai penguat ya, penguat hati, penghibur hati. Sehingga kalau kita saat ini mengalami banyak cobaan, banyak rasa sakit, ternyata ketika lihat sejarah, oh zaman dulu ternyata sama, bahkan lebih berat misalnya daripada kita. Nah, seperti itu. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam perjalanan tersebut ternyata melihat berbagai peristiwa, banyak kejadian-kejadian yang dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya Nabi itu melihat sekelompok orang yang sedang menanam tanaman tapi langsung panen. Jadi gak nunggu lama, tidak nunggu berbulan-bulan, apalagi bertahun-tahun. Tanam langsung panen, bahkan panennya tidak berhenti-berhenti, berlipat ganda. Ternyata malaikat Jibril menjelaskan bahwa itu adalah gambaran orang-orang yang menjadi mujahid, orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi minimal ketika kita beramal dan diterima amal itu oleh Allah, ketika kita berinfak, ketika kita berjuang di jalan Allah, itu pahalanya dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat, bahkan lebih.
Sehingga diibaratkan orang-orang yang berjuang di jalan Allah itu pahalanya tidak berhenti-berhenti, terus memanen pahala. Nah, itu kelihatan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini juga menjadi pelajaran penting bagi kita dan motivasi. Oh iya, bahwa kita di dunia ini harus banyak menanam amal-amal kebaikan yang itu ada di jalan Allah, bukan di jalan hawa nafsu kita, bukan di jalan togut ya, bukan di jalan setan maksudnya, tapi di jalan Allah, karena Allah. Nah, Allah yang akan membalas. Itu terlihat oleh Rasul, menjadi pelajaran kita di masa kini. Lalu beliau juga mencium bau yang sangat harum. Ternyata ketika Nabi bertanya, harum apakah ini, wahai Jibril? Nah, malaikat Jibril menjawab, harum tersebut adalah berasal dari kuburannya Masyitoh. Siapa itu Masyitoh? Nah, ternyata dijelaskan di dalam sejarah, Masyitoh itu adalah seorang tukang sisir. Beliau adalah perempuan yang tugasnya tukang sisir. Dari kata mistun, mistun itu sisir ya. Jadi, Masyitoh itu juru sisirnya anak-anaknya Fir'aun. Suatu waktu ketika Masyitoh menyisiri rambutnya putrinya Fir'aun, sisirnya jatuh. Dan ketika mau mengambil, Masyitoh bilang Bismillah atas nama Allah ya, dengan nama Allah. Nah, si anaknya ini bertanya, siapa Allah? Dan dengan tegas Masyitoh menjawab, Allah itu adalah Tuhanku, Tuhanmu, dan Tuhan bapak kamu. Akhirnya si anak ini kaget. Kamu ternyata punya Tuhan selain bapakku. Kamu ternyata punya Tuhan selain ayahku. Nanti saya bilangin sama ayah saya. Nah, akhirnya si anak Fir'aun ini laporan kepada ayahnya. Dan tidak pakai lama langsung Masyitoh dipanggil. Diinterogasi dan ternyata ketahuan suaminya Masyitoh, anaknya Masyitoh juga beriman kepada Allah dan tidak mengakui Fir'aun sebagai Tuhan. Dan akhirnya semuanya, Masyitoh, keluarganya itu dihukum mati, disuruh loncat ke wajan raksasa yang sudah dipanaskan. Dan saat itu langsung meninggal dunia semuanya. Bahkan Masyitoh menggendong bayi yang masih menyusui. Awalnya ragu tuh mau loncat gara-gara beliau sedang menggendong bayi, tapi atas izin Allah bayi tersebut di dalam kisahnya itu bisa berbicara. Bayi tersebut bisa berbicara dan menyatakan bahwa, wahai ibu, loncatlah, jangan ragu-ragu. Sesungguhnya ibu ada dalam hak, engkau ada dalam kebenaran. Akhirnya karena ada ayat Allah, ada tanda kekuasaan Allah, bayi yang seharusnya belum bisa bicara, bisa bicara. Akhirnya Masyitoh pun loncat dan meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah. Dan ternyata itu yang membuat Masyitoh kuburannya harum sampai tercium oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menjadi pelajaran penting akan pentingnya mempertahankan akidah tauhid sampai kita meninggal. Jadi yang membuat kita harum dunia dan akhirat itu bukan harta kita, bukan jabatan kita, bukan tahta kita, bukan seberapa banyak karyawan, anak, dan pasukan kita, tapi akidah kita. Ketika akidah kita selamat, insya Allah selamat. Kita lihat Masyitoh, beliau bukan artis, bukan pejabat, bukan wanita yang kaya raya, hanya seorang tukang sisir, tapi dikenang dalam sejarah karena betapa besar pengorbanan beliau dalam mempertahankan akidah. Nah, selanjutnya Rasul juga berangkat lagi melihat sekelompok orang yang berkali-kali menghancurkan kepalanya dengan palu yang besar. Dihancurkan, hancur kepalanya, jadi lagi. Dihancurkan, hancur, jadi lagi. Terus merasakan sakit yang tidak ada hentinya. Dan ternyata orang-orang tersebut oleh Malak Jibril dijelaskan bahwa mereka adalah golongan orang-orang yang malas atau berat ketika menunaikan sholat. Ini pelajaran penting, jangan sampai kita ketika azan itu tubuh kita berat untuk berangkat melaksanakan sholat, untuk bangkit melaksanakan sholat.
Karena ini tubuh kita, kepala kita ini amanah dari Allah. Ketika ada panggilan untuk sholat, maka harus bersegera. Nah, kalau malas, ini konsekuensinya. Disiksa oleh Allah, diperlihatkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kepala orang-orang tersebut dihancurkan. Karena apa? Berat untuk bangkit melaksanakan sholat. Nah, selanjutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat lagi, melihat lagi kelompok orang yang memakan daging mentah dan busuk, padahal di pinggirnya ada daging yang matang. Ternyata itu adalah gambaran bagi orang-orang yang di dunianya berselingkuh. Dia punya istri yang halal, dia punya istri yang malah cantik, tapi malah memilih melakukan hal yang haram bersama perempuan yang lain. Atau dia punya suami yang ganteng, punya suami yang baik, halal, yang memenuhi kebutuhannya, tapi malah berselingkuh dengan lelaki lain. Ada yang halal tapi milih yang haram intinya. Itu diibaratkan dengan orang yang makan daging mentah dan busuk, padahal di pinggirnya ada daging yang matang. Terus Nabi juga melihat orang-orang yang berenang di lautan darah. Terus di sana orang-orang tersebut dilempari dengan batu, ya. Oh, ternyata orang tersebut adalah orang yang memakan harta riba. Ada juga orang yang, sekelompok orang yang telanjang, terus mereka digembala sebagaimana domba, digiringkan, lalu mereka memakan duri-duri, memakan buah zakum dan batu-batu di neraka jahanam. Itu karena mereka di dunianya tidak menunaikan zakat. Dan berbagai kejadian yang lain teman-teman bisa lihat di kitab Qisatul Mi'raj, salah satunya ya Syekh Najmuddin Al-Ghaiti, kitab Ad-Dardir, Syekh Ad-Dardir, untuk keterangan lengkapnya. Yang intinya itu adalah pelajaran penting bagi kita. Nah, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Masjidil Aqsa. Ketika tiba di Masjidil Aqsa, beliau disambut oleh para nabi, oleh para rasul, dan beliau waktu itu mengimami sholat, jadi imam sholat para nabi dan para rasul, dan ini menandakan dan mengukuhkan kepemimpinan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atas seluruh nabi dan rasul sebelumnya. Jadi Nabi Muhammad, Nabi kita itu adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpinnya para Nabi dan para Rasul. Dikukuhkan saat itu juga, dikuatkan dengan Rasul menjadi imam bagi semua Nabi dan semua Rasul di Masjidil Aqsa. Dan itu adalah kekuasaan Allah. Sekali lagi Allah punya sistem yang Allah berkuasa. Bisa menghidupkan lagi yang mati, bisa membawa orang di masa lalu, memperlihatkan kejadian di masa depan. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berkuasa. Ya, meskipun misalnya di neraka dan surga belum ada orang, ya, tapi bisa diperlihatkan kepada Rasul siapa penghuninya. Itu hal-hal seperti itu adalah sebagian dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Maha Kuasa. Nah, teman-teman sekalian, setelah di Masjidil Aqsa itu barulah Rasul naik ya ke langit pertama. Insya Allah akan diceritakan di video selanjutnya. Yang intinya di video ini tidak semuanya detail diceritakan, tapi ada poin-poin penting di dalam Isra ini ya. Pertama, bahwa Rasul itu tidak berangkat sendiri, tapi dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang Allah ingin menunjukkan kekuasaannya kepada kita. Nah, jadi intinya Rasul itu tidak berangkat dengan kekuatan sendiri. Bisa dianalogikan, banyak para guru kita yang menganalogikan dengan semut dan manusia gitu. Semut misalnya kalau bilang ke temennya bahwa dia dalam sekian jam sudah bolak-balik Bandung Jakarta misalnya, itu tidak mungkin kalau memakai kekuatan semut. Tapi ketika semut naik kendaraan yang lebih besar dan yang lebih canggih, semut misalnya naik ke badan kita, lalu kita naik mobil atau naik bis, maka semut itu bisa melakukan itu ya, meskipun itu mustahil bagi semut. Tapi karena semut tidak berangkat sendiri, karena semut naik kendaraan yang lebih besar dan yang lebih canggih, difasilitasi oleh makhluk yang lebih berkuasa yaitu manusia, maka semut bisa melakukan hal yang tidak mungkin dilakukan oleh semut. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya
Nabi itu sebelum Isra dipersiapkan dulu gitu. Jadi ini pelajaran juga, kalau mau melakukan apapun, berangkat kemanapun, kita harus betul-betul mempersiapkan diri, terutama mempersiapkan hati. Ya mungkin kita tidak seperti Rasul yang dibersihkan langsung oleh malaikat ya, tapi ini hikmahnya kita bisa mengambil pelajaran bahwa kalau mau melakukan sesuatu hal yang besar, itu betul-betul persiapannya ya, terutama persiapan spiritual, menyiapkan hati, menyiapkan mental, sebagaimana persiapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para malaikat. Nah, selanjutnya juga Nabi di Isra ini adalah berhenti di tempat-tempat bersejarah. Ini jadi pelajaran bagi kita untuk apa? Untuk tahu sejarah, untuk ketika mengunjungi tempat itu, tempat bersejarah itu, harus bisa mengambil pelajaran dari orang-orang pendahulu kita ya. Ada apa di sana, lalu kejadian apa saja. Nah, itu penting untuk kita ketahui supaya kita bisa lebih semangat ya meneruskan perjuangan para pendahulu kita. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah melanjutkan perjuangan Nabi sebelumnya, terutama waktu itu disebutkan Nabi Musa dan Nabi Isa. Nah, selanjutnya juga Nabi diperlihatkan kejadian-kejadian yang ini tentunya jadi pelajaran penting bagi kita, dan tentu bukan hal yang sia-sia ketika Nabi di dalam hadisnya menceritakan apa yang Nabi lihat. Dan itu mungkin saja bagi Nabi dan sangat mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekuasaannya. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan di video podcast kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.